Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab nahu, yaitu kitab Asy-Syarhul Mukhtasar 'alal Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Pada pagi hari ini kita akan membahas alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Halaman 19. Lihat bagannya dulu, saya jelaskan bagannya, setelah itu nanti kita masuk kepada syarahnya. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wassin. Dan fi'il itu dikenal dengan beberapa ciri. Pertama, biqad, boleh masuk huruf qad. Wassin, dan tanda yang kedua adalah boleh masuk sin. Wasaufa, dan huruf saufa. Wa ta'it ta'nitsis sakinah, dan tanda yang keempat adalah boleh dimasuki oleh tak ta'nits yang sukun. Jadi ini tanda-tanda untuk mengenal fi'il. Pertama apa? Boleh dimasuki oleh qad, kemudian dimasuki oleh sin, kemudian boleh dimasuki oleh saufa, kemudian boleh dimasuki ta'nits as-sakinah yang sukun. 4 tanda ini merupakan tanda khusus bagi fi'il. Tidak boleh masuk kepada isim dan tidak bisa masuk kepada isim. Makanya ini merupakan ciri khas dan tanda fi'il. Yang pertama, tanda fi'il yang pertama adalah qad. Qad ini tadkhulu 'alal fi'lil madhi wal mudhari. Qad masuk atas fi'il madhi dan mudhari, tidak masuk kepada fi'il amr. Jadi qad hanya masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Idza dakhalat 'alal madhi dallat 'ala at-tahqiqi aw at-taqrib. Apabila qad masuk atas fi'il madhi, maka ia menunjukkan makna tahqiq sama takrib. Menunjukkan makna tahqiq dengan takrib. Idza dakhalat 'alal mudhari, apabila masuk kepada fi'il mudhari, dallat 'ala taqlil aw takthir. Maka qad menunjukkan makna taklil, sedikit, awit takthir, dan banyak. Nanti insyaallah kita akan bahas secara perinci di penjelasan. Kemudian tanda yang kedua dan ketiga, sin dan saufa, yadkhulani 'alal fi'lil mudhari wahdah. Sin dan saufa, kedua-duanya ini hanya masuk kepada fi'il mudhari, tidak masuk kepada fi'il madhi dan tidak masuk kepada fi'il amr, hanya masuk kepada fi'il mudhari.
Kemudian tanda yang keempat adalah ta'ut ta'nits sakinah. Ta'nis. Tak yang menunjukkan perempuan. As-sakinah yang sukun. Tadkhulu 'alal fi'lil madhi wahdahu. Masuk atas fi'il madhi. Jadi hanya masuk kepada fi'il madhi. Nah, ini bagan ringkasan apa yang akan kita jelaskan sekarang. Pertama, pengertian fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il secara bahasa artinya al-hadatsu. Hadath artinya peristiwa atau kejadian. Dengan demikian, secara bahasa fi'il memiliki kaitan erat dengan sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang dilakukan atau berkaitan erat dengan perbuatan. Adapun secara istilah, menurut ulama nahwu, fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kata yang mengandung makna pada dirinya sendiri. Jadi setiap kata fi'il itu memiliki makna. Kataba bermakna kitabah, tulisan, menulis. Jalasa bermakna duduk. Jadi masing-masing kata fi'il memiliki atau mengandung makna pada dirinya sendiri. Karena tidak mungkin kita menyebutkan sesuatu tanpa makna. Misalkan fataha bermakna membuka. Ada makna yang terkandung dalam kata tersebut. Waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Serta ia memiliki kaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Jadi fi'il itu memiliki ikatan atau kaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Allati hiyal madhi, yang pertama waktu masa lampau, wal hal masa sekarang, wal mustaqbal atau masa yang akan datang. Jadi inilah fi'il. Kataba fi'il madhi berarti artinya apa? Telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Uktub tulislah. Nah, jadi fi'il madhi bermakna telah lampau, telah dikerjakan, telah dilakukan. Contohnya jalasa, dia telah duduk. Berarti pekerjaan duduk itu sudah dilakukan. Yajlisu fi'il mudhari, dia sedang, berarti hal, sekarang. Atau bermakna dia akan duduk, berarti fi'il mustaqbal, yang menunjukkan mustaqbal. Apa arti mustaqbal? Akan datang. Yajlisu, dia akan duduk. Bisa bermakna dia akan duduk atau dia sedang duduk. Kalau orangnya sedang duduk, tajlisu, hiya tajlisu. Apa arti tajlisu? Dia sedang duduk. Kalau orangnya lagi berdiri dan akan duduk, dia berdiri misalkan. Kemudian kita mengatakan hiya tajlisu. Apa artinya? Dia akan duduk. Bisa difahami? Nah, coba lihat misalkan. Nih. Berdiri cobaan. Dalam posisi berdiri saya mengatakan hiya tajlisu. Apa artinya? Dia berdiri sekarang. Hiya tajlisu. Apakah dia duduk? Dia sedang duduk atau dia akan duduk? Dia akan duduk. Paham? Nah, hiya tajlisu, dia akan duduk. Barulah setelah itu beberapa beberapa detik, menit, dia duduk. Silahkan duduk. Nah, kalau misalkan dia duduk, hiya tajlisu, apa artinya? Dia sedang duduk. Paham?
Nah, jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna sedang dan bisa bermakna akan, tergantung kondisi orangnya. Paham? Nah, jendela misalkan. Jendela, kalau misalkan Muhammadun yaftahun nafidhatah. Muhammadun yaftahun nafidhata, atau yaftahu Muhammadun an-nafidhata. Ini masih tertutup, berarti yaftahu di sini apa artinya? Muhammad akan. Berarti bermakna mustakbal. Muhammad akan membuka jendela. Kenapa? Karena jendela belum terbuka. Tapi kalau jendela sedang dipegang oleh Muhammad, dia akan membukanya. Dia sudah memegangnya, kemudian buka perlahan-lahan. Saya mengatakan Muhammadun yaftahun nafidhata. Apa artinya? Muhammad sedang membuka jendela. Sampai di sini paham? Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan tanda-tanda fi'il. Para ulama nahu menetapkan bahwa fi'il dapat dikenali melalui tanda-tanda khusus yang membedakannya dari isim dan huruf. Jadi ada tanda-tanda khusus yang membedakannya dari isim dan dari huruf. Tanda-tanda tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, qad. Huruf qad dapat masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari dengan makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Jadi qad ini masuk kepada fi'il mudhari tapi maknanya berbeda sesuai dengan kondisi dan konteksnya. Pertama, a, jika masuk pada fi'il madhi, ia mengandung dua kemungkinan makna. Jadi qad kalau masuk pada fi'il madhi ada dua kemungkinan makna. Pertama apa? Tahqiq. Apa arti tahqiq? Penegasan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh, berarti ini untuk menegaskan atau meyakinkan. Sungguh aflahal mu'minun, orang-orang beriman itu beruntung. Qad di sini bermakna tahqiq apa takrib? Tahqiq. Paham? Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu pasti, makanya ditegaskan dengan kata qad bahwasanya orang-orang yang beriman itu pasti beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita memahami qad kadang bermakna tahqiq, kadang bermakna takrib itu dari konteks, dari teksnya, dari kalimatnya, dari kondisinya. Kemudian qad yang kedua bermakna takrib. Apa arti takrib? Menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau kejadian hampir terjadi atau baru saja terjadi. Hampir terjadi atau baru saja terjadi. Contoh, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, salat telah didirikan. Artinya apa? Waktunya telah tiba atau akan mulai. Nah, perhatikan. Makna fi'il madhi yang kedua adalah jadi makna fi'il madhi yang kedua adalah at-takrib. Takrib kadang bermakna peristiwa yang sebentar lagi akan dikerjakan. Paham? Nah. Jadi qad kalau masuk pada fi'il madhi artinya at-takrib.
At-tahqiqu. Dari mana kita mengetahui bahwasanya kadang bermakna tahqiq, kadang bermakna takrib? Dari konteks, dari kondisi atau dari kalimat. Contoh misalkan, qad qamat as-salah atau qad qamatis salatu. Kalau sholat itu telah didirikan, orang sudah sholat, qad itu bermakna apa di sini? Misalkan saya bercerita kepada kalian tentang orang yang sudah sholat, sudah selesai sholat, atau sedang melakukan sholat. Qad qamatis shalah, berarti qad di sini bermakna apa? Tahqiq apa takrib? Bermakna tahqiq. Menegaskan, meyakinkan bahwasanya sholat itu telah dilakukan, telah didirikan. Tapi kalau bermakna takrib, sebentar lagi akan dikerjakan atau dalam waktu dekat akan dikerjakan, maka qad di sini bermakna takrib. Qorib, apa arti qorib? Dekat. Misalkan si A, qad jaa Aliyun. Ali sudah ada di kelas misalkan. Ali sudah berada di kelas. Kemudian saya mengatakan qad jaa Aliyun. Qad jaa Aliyun. Apa arti qad di sini? Tahqiq. Karena orangnya sudah ada, saya tegaskan, sungguh si Ali telah datang. Tapi kalau Ali tidak ada, bisa enggak kita memaknakan qad tahqiq, sungguh Ali telah datang, sedangkan Ali tidak ada di sini. Berarti di sini takrib, artinya sudah kelihatan sendalnya bahwasanya dia akan sebentar lagi Ali akan masuk ke kelas. Paham? Jadi tahqiq artinya perbuatan ini, pekerjaan ini dalam waktu yang akan dekat akan dikerjakan. Paham ini? Jadi takrib itu peristiwa yang sebentar lagi akan dikerjakan atau barusan dimulai. Kira-kira paham maksud dari tahqiq dan takrib? Nah, jadi dari konteks itu. Makanya dari contoh tadi, qad jaa Aliyun. Kalau Ali di hadapan kita, qad di sini sungguh Ali telah datang. Tapi kalau Ali tidak ada di sini, bisa enggak sungguh Ali sudah datang? Apa artinya? Takrib. Dalam waktu dekat Ali akan datang. Paham ini? Kemudian qad jika masuk pada fi'il mudhari, maka ia memberikan dua makna. Qad masuk pada fi'il mudhari maknanya dua. Pertama, taklil, menunjukkan kemungkinan kecil. Kemudian yang kedua bermakna takthir, menunjukkan kebiasaan yang berulang-ulang atau kemungkinan besar. Dari mana kita tahu nanti qad bermakna taklil sama takthir? Kembali lagi seperti tadi, kembali sesuai dengan kondisi dan keadaan atau sesuai dengan konteksnya. Contoh, qad yang menunjukkan makna kecil, kemungkinan kecil. Qad yanjahul balidu. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari,
memiliki makna taklil sama takfir. Taklil bermakna kemungkinan kecil, jarang terjadi. Kalau takfir kemungkinan besar, terbiasa atau biasa terjadi. Banyak terjadi kalau takfir, kathir. Banyak terjadi. Dari mana kita mengetahui? Ya dari kondisi. Misalkan contoh taklil, qad yanjahul jahilu atau qad yanjahul balidu. Orang yang terkadang orang bodoh atau orang pandir itu bisa berhasil. Kira-kira orang jahil, orang bodoh, orang pandil kebanyakan terkadang atau kebanyakan? Sedikit apa banyak yang berhasil? Sedikit. Berarti di sini diartikan qad yanjahul balidu. Qad bermakna apa? Terkadang atau sedikit. Atau misalkan qad yamshi as-sabiyyu. Ini anak kecil, bayi misalkan. Qad yamshi as-sabiyyu. Anak kecil, bayi itu berjalan. Apakah semua anak kecil ketika dia berusia masih kecil itu bisa berjalan? Beda-beda. Ada yang dalam usia 1 tahun bisa berjalan. Ada usia berapa bulan bisa berjalan. Tapi sedikit sekali yang terjadi. Berarti di sini qad diartikan apa? Taksir apa taklil? Taklil. Nah, kadang anak kecil itu bisa berjalan. Paham? Nah, jadi diartikan sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan atau sesuai dengan apa yang ada di buku dulu. Qad yanjahul mujtahidu. Al-mujtahid orang yang rajin, orang yang giat, orang yang sungguh-sungguh. Kebanyakan yanjahul mujtahidu. Orang yang sungguh-sungguh itu apa? Sukses. Nah, kalau dimasukkan qad bermakna sedikit apa banyak? Banyak. Biasanya, makanya di sini biasanya apa? Sering sekali atau biasanya orang yang sungguh-sungguh itu berhasil. Bisa bermakna biasanya atau sering kali. Karena banyak terjadi walaupun ada anak yang sungguh-sungguh tidak berhasil. Nah. Kemudian tanda yang kedua, tanda fiil yang kedua adalah huruf sin dan saufa. Sin dan saufa. Sin dan saufa, kedua huruf ini hanya masuk pada fiil mudhari dengan makna akan. Perbedaan antara sin dan saufa, kedua-duanya maknanya sama, akan. Apa perbedaannya? Huruf sin menunjukkan masa depan yang dekat. Huruf sin menunjukkan masa depan yang dekat. Sedangkan saufa menunjukkan masa depan yang lebih jauh. Artinya begini. Sa'adhabu, saya akan pergi. Nah, dalam waktu dekat. Kalau saufa adhabu, saya akan pergi. Tidak tahu, masih bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jauh. Tapi kalau sa'adhabu, ini dalam waktu dekat. Nah, jadi menunjukkan masa depan yang dekat. Sedangkan saufa jauh. Contoh,
sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Sayaqulu lakal mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal tidak ikut berperang akan berkata kepadamu. Ini sin yang masuk pada fiil mudhari. Contohnya, saufa nuslihim nara. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi bermakna akan. Saufa nuslihim nara. Kemudian contoh yang keempat, saufa ya'tihim ujurahum. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Intinya, sin dan saufa di sini masuk kepada fiil mudhari dan maknanya akan. Yang ketiga, yang keempat, tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Tanda ini khusus bagi fiil madhi. Jadi tak taknis yang sukun, tandanya tak, kemudian ada sukun. Tak ini khusus bagi fiil madhi. Tanda ini khusus bagi fiil madhi. Berfungsi menunjukkan bahwa pelaku atau fa'ilnya adalah perempuan. Letaknya berada di akhir fi'il dalam keadaan sukun. Jadi letaknya berada di akhir fi'il yang dalam keadaan sukun. Contoh. Tak taknis sakinah itu seperti ini. Tak, kemudian sakinah. Ini hanya masuk pada fi'il contoh, koma, kalau yang berdiri laki-laki, koma. Kalau yang berdiri perempuan, komat. Kalau yang membuka laki-laki, fataha. Kalau yang membuka perempuan, fatahat. Koma, dia laki-laki berdiri. Fataha, dia laki-laki membuka. Kalau qomat, dia perempuan berdiri. Fatahat, dia perempuan membuka. Berarti ini fa'ilnya laki-laki. Qoma Muhammadun. Fataha Muhammadun al-baba. Qomat Fatimatu misalnya. Telah berdiri si Fatimah. Fatahat Fatimatu al-baba. Fatimah membuka pintu. Intinya, kalau fa'il atau pelakunya perempuan, maka tambahkan taknis yang sukun. Paham? Jalasat Fatimatu. Kalau yang duduk laki-laki, jalasa Aliyun. Paham ini? Contoh. Qalat Aisyatu ummul mu'minin. Telah berkata Aisyah ummul mu'minin. Idh qalat imra'atu. Ini contohnya. Idh qalat imra'atu Fir'aun. Ketika istri Fir'aun berkata. Nah, sampai di sini paham ya tanda fi'il. Kemudian tidak disebutkan oleh muallif, penyusun kitab Matan Jurumiyah, tidak disebutkan tanda-tanda fi'il amr. Kita sebutkan. Tanda-tanda fi'il amr dapat dikenali melalui beberapa tanda khusus yang membedakannya dari jenis fi'il lainnya. Jadi fi'il amr punya tanda tersendiri. Tanda-tanda tersebut antara lain, pertama, menunjukkan tolab, menunjukkan makna tolab. Apa itu tolab? Permintaan atau perintah. Contoh, Iqra al-Qur'ana. Iqra di sini fi'il apa? Fi'il amr. Karena menunjukkan perintah atau permintaan untuk membaca. Ihfadz darsaka. Hafalkan pelajaranmu. Uktub ad-darsa. Tulislah pelajaran.
Jadi ini semua menunjukkan permintaan untuk membaca, untuk menghafal, untuk menulis. Atau perintah untuk menulis, membaca, dan menghafal. Kemudian tanda yang kedua adalah menerima ya mukhatabah atau menerima nun taukid. Nah, contoh Iqra. Ini untuk laki-laki. Iqra. Bacalah olehmu laki-laki. Tapi kalau perempuan tambahkan ya mukhatabah. Apa arti mukhatabah? Ya yang diajak bicara. Iqra'i kalau perempuan, bacalah olehmu wahai perempuan. Ijlisi, duduklah olehmu wahai perempuan. Kalau laki-laki apa? Ijlis. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Kalau untuk perempuan, untuk memerintah perempuan, tinggal tambahkan ya mukhatabah. Iftah menjadi iftahi, Iqra menjadi iqra'i, irkab irkabi, dan seterusnya. Paham? Nah. Atau dengan menambahkan nun taukid. Nun taukid itu apa artinya? Untuk menekankan atau untuk menegaskan. Misalnya, uktub, perhatikan, uktub, tulislah. Tapi kalau kita ingin menekankan bahwasanya kita betul-betul memerintah, uktubanna, tulislah dengan sungguh-sungguh. Iqra, iqra'anna. Paham? Iqra, tulislah, bacalah. Tapi kalau kita ingin menambahkan nun taukid untuk menegaskan, menekankan, iqra'anna, bacalah dengan sungguh-sungguh. Kalau iqra, bacalah. Tapi iqra'anna, bacalah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini tanda fi'il amr. Pertama menunjukkan permintaan atau perintah, kemudian menerima ya mukhatabah dan nun taukid. Kemudian yang terakhir kita belajar i'rab. Lihat i'rab. Qad aflahal mu'minuna. Nah, kalian lihat kitabnya, saya tulis di sini. Ini sapras isi nanti. Qad aflahal mu'minuna. Kita i'rab qad harfu tahqiqin la mahalla laha minal i'rab. Aflaha fi'lun madhi mabniyun 'alal fath la mahalla laha. Kenapa dikatakan la mahalla laha minal i'rab? Karena dia mabni. Tidak ada kedudukannya dan tidak ada penjelasannya dalam bab i'rab. Makanya dikatakan la mahalla, tidak ada tempat, tidak ada kedudukan baginya dalam i'rab. Kenapa? Karena huruf mabni, fi'il mabni, maka tidak pada pembahasan i'rab. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu batan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Perhatikan. Setelah fi'il fa'il itu dia marfu. Tanda rofa itu banyak. Kalau isi mufrad rofanya dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkaris salim dia marfu tapi marfu'nya dengan waw niyabatan 'anil dhamm. Wan nunu, dan nun ini iwadun 'anit tanwin, pengganti dari tanwin. Kemudian kita contoh i'rab yang sayaqulu
as-sufaha minan nas. Terakhir, kemudian kita tutup. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Nah, cobaan sin. Sin harfu istiqbal, huruf yang bermakna akan. Yaqulu fi'lun mudhari marfu itajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Perhatikan. Kenapa fi'il mudhari di sini dia marfu? Kita sebutkan marfu. Pertama karena litajarrudihi, karena dia terbebas, terlepas, sunyi. Anin nasibi, dari amil nasab, wal jazimi, dan amil jazam. Jadi fi'il mudhari dia marfu karena tidak ada amil yang menyebabkan dia nasab, yaitu amil nasab, tidak ada amil jazam yang menyebabkan dia jazam. Paham? Nah. Yaqulu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah litajarrudihi 'anil nasibi. 'Anil nasib apa artinya? Dari amil wal jazimi, dari amil kan amil nasab sudah kita pelajari, an, lan, idan. Kalau ada lan, an di sini, an yaqula, lan yaqula. Makanya karena tidak ada amil nasab atau amil jazam. Apa amil jazam? Lam yaqul. Jazm. As-sufaha'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, atau ala akhirih bisa. Min harfu jarrin an-nasi majrurun, atau ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, atau ala akhiri. Al jaru wal majruru jadi jar majrur bergantung kepada fiil atau yang bermakna fiil, yaitu isim fa'il. Ingat, fiil setelahnya fa'il yang marfu, kadang setelah fa'il ada maf'ulun bi. Dengan demikian, lagi satu, iqra'i. Lihat iqra'i, nomor 5. Nanti dibaca dan latihan mi'rab ini. Yang belum bisa, tanya kepada temannya. Sudah saya tuliskan di sini, tinggal kalian minta temannya untuk jelaskan kalau kurang paham. Iqra'i fi'lu amrin, dia fi'il amr. Mabniun ala hadfin nun, dia mabni dengan dibuang nunnya. Nah, karena dia iqra'ina, tapi dibuang nunnya. Wal ya'u, ya di ini dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, jadi ya-nya sebagai fa'il. Jadi pelajari dulu i'rabnya, apa yang kurang jelas nanti ditanyakan. Jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Yang kurang paham silahkan nanti bertanya kepada temannya yang paham. Kalau sebelumnya kita sudah banyak nge'rob, tapi saya tuliskan secara sekilas di papan. Nah, sekarang sudah ada di buku i'rabnya. Tinggal kalian pelajari, latihan, insyaallah nanti ke depan kalian bisa nge'rob. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.